Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Zulkarnain MPD selaku pemangku mata kuliah Manajemen Layanan Prima dan seluruh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari observasi dan diskusi kami terkait koordinasi pelaksanaan layanan Prima di SDN Pisang Candi 1. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Almira Salparosyada, Amelia Kartika Sari, Arvia Lestari Putri, Ayun Lailia Hurin Salsabila, Aziza Tunisa, Bella Wahyu Ramadhani, Berliana Isa Fitri, Rogis Okta Alivia Paradiba, dan Dia Ayu Permatasari. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan-rekan saya. Baik, berikutnya akan memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dari materi ini yaitu seiring dengan perkembangan era globalisasi, masyarakat di sini menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja. Salah satunya kualitas layanan prima pada institusi. Institusi tersebut khususnya pada lembaga pendidikan atau sekolah, di mana lembaga pendidikan atau sekolah ini sudah menjadi kewenangan untuk memberikan kualitas yang baik, mewujudkan layanan prima kepada pelanggan. Setiap aktivitas pelayanan prima yang diwujudkan oleh sekolah pastinya tidak terlepas dari konsep manajemen layanannya. Terlaksananya suatu pekerjaan tersebut dimulai dengan adanya penyusunan rancangan kerja serta metode koordinasi yang diterapkan di dalam pelayanan tersebut. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, tahun 2018, bahwa koordinasi ini berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari berbagai unit kerja secara keseluruhan, supaya dari masing-masing unit itu melakukan tugas pokoknya untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah adanya kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Oke, next. Berikutnya membahas mengenai rumusan masalah. Terdapat 6 rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dari koordinasi layanan prima di sekolah. Kedua, apa tujuan dari koordinasi layanan prima di sekolah. Yang ketiga, apa saja kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah. Yang keempat, bagaimana struktur organisasi dari manajemen layanan prima, akademik dan non-akademik di sekolah. Yang kelima, bagaimana koordinasi layanan prima, akademik dan non-akademik di sekolah. Dan yang keenam, bagaimana metode koordinasi layanan prima di sekolah. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian koordinasi manajemen layanan prima. Manajemen layanan prima merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan organisasi tercapai. Sedangkan koordinasi merupakan tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian satu dengan bagian yang lain. Sehingga koordinasi layanan prima itu merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu sekolah agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengkoordinasian tersebut dimaksudkan agar para manajer dapat mengkoordinir sumber daya manusia dan juga sumber daya lain yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan koordinasi manajemen layanan prima. Tujuan yang pertama yaitu tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu mencegah adanya kesimpang siuran atau pertentangan, kekembaran atau double, tumpang tindih atau overlapping, kesenjangan atau gap dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi.
Yang ketiga yaitu agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama yang terpadu dan serasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SDN Pisang Candi 1, dapat diketahui bahwa tujuan dari pengordinasian atau pelaksanaan pelayanan prima di sekolah tersebut adalah untuk memudahkan layanan koordinator seperti dalam kegiatan rapat rutin atau rapat mendesak di sekolah. Next. Baik, selanjutnya yaitu layanan prima akademik dan non-akademik. Macam-macam kegiatan dalam layanan prima akademik dan layanan prima non-akademik adalah sebagai berikut. Layanan prima akademik merupakan usaha pemberian pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau siswa yang berkaitan dengan pembelajaran menurut Bendrianti tahun 2015. Kegiatan layanan prima akademik ini antara lain yaitu yang pertama, penerapan kurikulum tertentu, pembelajaran di laboratorium sekolah, kolaborasi dengan tenaga ahli khusus, FGD atau Forum Group Discussion, program kelas unggulan, program kelas akselerasi, perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan di SDN Pisang Candi 1 Kota Malang, kegiatan layanan prima yang telah dilaksanakan yang pertama yaitu penerapan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Penerapan kelas menggunakan bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu guru memberikan tambahan jam pembelajaran untuk memperdalam materi. Selanjutnya yaitu kegiatan pelayanan prima non-akademik merupakan layanan tambahan yang diberikan oleh lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa menurut Masita tahun 2020. Macam-macam kegiatan pelayanan prima non-akademik adalah kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai bidang seperti bidang olahraga, kesenian, organisasi, bela negara, cinta alam, dan masih banyak kegiatan yang lain. Dan berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan di SDN Pisang Candi 1, Kota Malang, sedangkan kegiatan layanan prima yang di bidang non-akademik yang ada di sekolahan SD Pisang Candi 1 yaitu ekstrakurikuler Banjari, ekstrakurikuler tari, lukis, drum band, dan pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi manajemen layanan prima, akademik, dan non-akademik. Struktur organisasi merupakan keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada, sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yaitu diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi yang optimal. Untuk struktur organisasi layanan prima kegiatan akademik, yaitu dipimpin oleh kepala sekolah dan di bawahnya ada unit perpustakaan, unit tata usaha, yang kemudian terdiri dari guru-guru kelas dan guru-guru mata pelajaran seperti bahasa Inggris, agama Islam, penjaskes, yang kemudian ada peserta didik, dan yang terakhir masyarakat. Selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan prima untuk kegiatan non-akademik. Kegiatan non-akademik dipimpin oleh kepala sekolah, dilanjutkan oleh wakakesiswaan, dan selanjutnya yaitu guru-guru penanggung jawab untuk setiap ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada peserta didik. Kepala sekolah sebagai supervisor ikut dalam memantau dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan manajemen layanan prima. Selain itu, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid, komite sekolah, bahkan masyarakat pun juga ikut terlibat. Selanjutnya yaitu mengenai koordinasi layanan prima akademik dan non-akademik.
Koordinasi pelayanan akademik dan non-akademik di SDN Pisang Candi 1 dilaksanakan sesuai dengan SOP sekolah. Pada pelaksanaan koordinasi layanan prima akademik di bidang supervisi, kepala sekolah berkoordinasi dengan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik kepada para guru. Supervisi ini dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Sedangkan pada kegiatan non-akademik, SDN Pisang Candi 1 memberikan fasilitas ekstrakurikuler kepada peserta didik. Pada pelaksanaan kegiatan ini, kepala sekolah berkoordinasi dengan guru untuk menjadi penanggung jawab program, serta berkoordinasi dengan pihak luar sekolah untuk menjadi pembina atau pelatih ekstrakurikuler. Selanjutnya, pada pelaksanaan koordinasi di SDN Pisang Candi 1 dilakukan dengan mengadakan rapat. Rapat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu rapat rutin yang diadakan 1 bulan sekali, dan rapat mendesak untuk kasus yang sifatnya darurat dan menuntut untuk segera diselesaikan. Koordinasi layanan prima di SDN Pisang Candi 1 tak hanya melibatkan kepala sekolah, guru, dan pembina saja, namun juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam hal mendukung keuangan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode koordinasi layanan prima. Metode koordinasi layanan prima seperti yang disebutkan oleh Zulkarnain dan Sumarsono pada tahun 2018 terdapat beberapa jenis metode. Yang pertama yaitu koordinasi melalui adanya wewenang, yaitu sebuah metode koordinasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan yang berwenang dengan memberikan instruksi, mengarahkan, dan juga membimbing para bawahannya. Yang kedua yaitu koordinasi melalui adanya konsensus, yaitu sebuah metode koordinasi yang dilakukan berdasarkan adanya kesempatan antara yang melakukan koordinasi dengan yang dikoordinasi untuk melakukan kerjasama secara serasi dan optimal. Yang ketiga yaitu koordinasi melalui adanya pedoman kerja, yaitu sebuah metode koordinasi yang dilakukan atas dasar adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan wajib untuk dipatuhi. Yang keempat yaitu koordinasi melalui adanya forum, yaitu sebuah metode koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala. Dan yang kelima yaitu koordinasi melalui adanya laporan, yaitu sebuah metode koordinasi yang dilakukan pada masing-masing unit kerja dengan membuat laporan secara tertulis yang dilakukan secara berkala. Untuk berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDN Pisang Candi 1, Kota Malang, metode koordinasi yang dipergunakan dalam melakukan atau memberikan pelayanan prima yaitu dengan menggunakan metode melalui adanya forum. Metode melalui forum tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan memantau dan juga mengadakan rapat terkait dengan pelaksanaan pelayanan di sekolah, baik secara akademik ataupun non-akademik. Pelaksanaan koordinasi melalui forum tersebut dilakukan setiap hari melalui grup WhatsApp sekolah yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah selaku pimpinan satuan pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Koordinasi layanan prima di sekolah merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu sekolah agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Koordinasi manajemen layanan prima berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari berbagai unit kerja yang merupakan bagian dari organisasi secara keseluruhan yang masing-masing menjalankan sebagai tugas pokok sebagai akibat dari spesialisasi. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan di SDN Pisang Candi 1 Kota Malang, diperoleh bahwa kegiatan pelayanan prima akademik dan non-akademik telah dilaksanakan di antaranya kegiatan pelayanan akademik, di mana pada kegiatan pembelajaran di sekolah pada kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum K13. Sedangkan pada bidang non-akademik, yaitu berupa penyediaan fasilitas ekstrakurikuler untuk peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.